بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Inusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Andalusia, Madrasah Pembangunan di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Amir Faisal, Habib Nabil Al-Musawa yang akan berbagi nasihat sekaligus ilmu bagi kita berkaitan dengan syarat agar Ramadan bernilai ibadah. Tentunya masih bersama kami, Damai Inusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan guru kita Habib Nabil Al-Musawa, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu Allah menjaga beliau, memberkahi hidup beliau, memberkahi keturunannya, memberkahi rezekinya, dan mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abi Amir, Mas Agung, semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua, pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada. Sebuah kebahagiaan kita berkumpul hari ini karena kita ingin menyambut tamu yang agung, tamu yang sangat mulia. Rasulullah SAW berkumpul sebelum masuk Ramadan, memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, qad adhallakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, futihat abwabul jannah, wa wuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin. Sudah nampak rindangnya Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Dan kita semua insya Allah sedang mau memasuki bulan Ramadan yang agung ini. Suatu keterharuan dalam jiwa kita semua. Karena tidak ada bulan yang bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka, mengikat setan, kecuali bulan Ramadan. Nah, sahabatku semua rahimakumullah, saatnya kita sekarang berkontemplasi, merenung. Benarkah kita sudah siap untuk memasuki Ramadan? Jangan asal masuk. Kalau asal masuk, nanti kita nggak tahu apa-apa. Apa yang harus kita kerjakan? Karena itu pertemuan ini adalah saatnya kita berbekal bagaimana kita memasuki Ramadan. Minimal ada 4 yang harus kita persiapkan. Yang pertama ilmu. Ayo dihafal ya.
Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua ruhiyah. Apa? Ya, ruhiyah ini berkaitan dengan jiwa. Yang ketiga jasmani. Apa? Jasmani. Yang keempat ya, di sini ilmu, ruhiyah, jasmani dan maliyah. Apa? Apa artinya maliyah? Harta. Jadi minimal ada 4 yang kita persiapkan. Yang pertama ilmu. Mengapa harus ilmu? Karena Ramadan sebuah program yang besar. Allah langsung yang mengadakan. Allah langsung yang mengundang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasa beriman, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam. Sekarang aku mengundang kalian untuk berpuasa. Jadi yang mengundang Allah langsung. Makanya jangan sampai tidak mengerti Ramadan ini bulan apa. Jangan dikira Ramadan hanya bulan puasa. Selain Ramadan ada juga program lain. Tadi Qori membacakan tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jadi ketika kita masuk Ramadan, jangan yang diingat hanya puasa saja. Puasa sudah kita lakukan. Misalnya ya, kita sudah menahan lapar dan haus sejak fajar sampai maghrib. Selama puasa kita ngapain? Nah, banyak orang hanya tidur, main, nonton, ngebuburit, buang-buang waktu ke sana kemari. Nah, jangan-jangan ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa di Ramadan tapi tidak kebagian apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ada lagi yang berpuasa tapi dia berbohong, di pasar menipu, di kantor korupsi. Apa kata Nabi? Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang masih menipu, berkata bohong, korupsi, Allah enggak butuh puasanya. Perhatikan. Jadi ada ibadah pada saat kita berpuasa yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Karenanya ibadah membaca Al-Quran tidak dibatasi waktu oleh Allah. Kapan saja membaca Quran. Jadi kalau para ulama terdahulu, mereka kalau sudah menjelang Ramadan, semua majlis taklim tawakufan. Mengapa kok tawakufan? Karena mereka mengumumkan kepada murid-muridnya, sudah datang bulan Al-Quran, wahai anak-anakku, kata para ulama. Aku harus mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Maka para ulama mengkhatamkan Al-Quran. Yurwa an Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebutkan bahwa kana Syafi'i yaqtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i kalau membaca Quran setiap bulan hatam 30 kali hatam. Berarti kalau sehari berapa? Sekali hatam. Wa fi Ramadan 60 khatmah. Kalau sudah masuk Ramadan 60 kali hatam. Kenapa? Mengkhususkan diri untuk Quran. Khatmun bin nahar wa khatmun bil lail. Hatam di siang hari, hatam di malam hari. Waqad qara'tu ad-Dhahhak. Aku membaca salah seorang ulama hadis namanya ad-Dhahhak dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mazzi. Apa kata Dhahhak? Kuntu usabiqu Syafi'i. Aku ingin berjuang seperti Syafi'i. Akhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Aku akan hatam Al-Quran selama Ramadan 60 kali hatam. Fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya mampu 59 kali hatam. Allahu Akbar. Lalu Dhahhak berkali-kali melakukan itu, enggak mencapai 60. Kata Ad-Dhahhak, la'allallah khassasa dzalika lisy-Syafi'i. Kayaknya itu khusus Imam Syafi'i. Nah, kalau kita berapa juz? Berapa kali hatam?
Insya Allah ya. Ya minimal 3 kali khatam. 10 pertama khatam. 10 kedua khatam. 10 ketiga khatam. Ini makna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau kita mengerti ini bukan hanya bulan puasa, tapi ini juga bulan Al-Quran, maka kita bersungguh-sungguh mengisi dan membaca Quran. Inilah pentingnya ilmu. Jadi persiapkan ilmu tentang Ramadan. Jangan sampai tidak tahu cara mengisinya. Termasuk ilmu Ramadan apa? Memperbanyak doa. Banyak yang sia-sia di Ramadan tidak berdoa. Nah, sahabatku semua rahimakumullah. Di antara juga yang harus kita persiapkan dalam Ramadan adalah ruhiyah. Persiapkan keikhlasan. Karena ibadah puasa ini nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya jangan pura-pura loyo. Kenapa kok loyo? Puasa aku. Nggak usah ditunjuk-tunjukin. Puasa itu hanya Allah yang tahu. Makanya siapkan ruhiyah yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga jasmani. Ya, siapkan mulai sekarang, jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakitan. Di Ramadan tahu-tahu dikit-dikit sakit, nggak puasa. Kenapa kok batal? Sakit. Padahal hanya kesandung kakinya, nggak puasa juga. Ya Allah, jangan begitu. Nah, termasuk juga maliyah, harta. Supaya apa? Kita kebagian sedekah. Bersedekah untuk buka puasa. Bersedekah untuk sahur. Itu luar biasa pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka. Sekalipun kau bersedekah separuh kurma. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih Abi yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali betapa mulianya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Memang benar jika kita perhatikan secara kasat mata bulan-bulan ini memang tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi bagi orang yang beriman yang dilandasi dengan ilmu, maka mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka tidak melakukan amalan karena setiap amalan yang kecil pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di segmen berikutnya nanti Habib Nabil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah hal-hal yang perlu kita persiapkan agar bulan Ramadan memiliki nilai ibadah. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Lantas hal-hal apa yang harus kita persiapkan agar setiap amalan kita di bulan suci Ramadan bernilai ibadah? Silakan Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang saya hormati guru kita semua Dr. Amir Faisal Fat, ya beliau ini ahli tafsir. Kalau kita mau belajar tafsir maka sama beliau ahli tafsir. Mudah-mudahan Allah panjangkan atalallahu umrah fi taatillah taati rasulih sallallahu alaihi wasallam warzuqhu al-istiqamah fid din ya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz Agung dan juga para hadirin wal hadirat, banyakkan hadiratnya daripada hadirinya. Di mana-mana kalau ngisi begitu banyak hadiratnya. Mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian juga mudah-mudahan diberikan istiqomah sampai bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi Dr. Amir atau Abi Amir atau Ustadz Amir menyampaikan tentang persiapan kita menghadapi Ramadan. Saya akan membahas tentang apa saja amal-amal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami makna daripada puasa itu sendiri apa. Jadi kata bahasa Arab, puasa itu saum. Saum itu dalam bahasa Arab berasal dari kata soma yasumu sauman wa siyama. Bimakna al-imsak. Puasa itu
artinya secara lughatan, secara bahasa artinya imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui hakikat dari puasa, itu adalah menahan diri, menahan diri, menahan diri. Ya. Itu hakikat dari puasa. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, di bulan Ramadan itu ingat, yang halal saja tidak boleh kita lakukan. Makan halal enggak, Bu? Halal. Kalau rizkinya berasal dari yang halal, makanannya makanan halal, maka makan itu adalah halal. Tapi di bulan Ramadan, siang hari kita tidak boleh makan. Minum halal enggak? Kalau rizkinya halal, minumannya juga halal, maka minum juga halal. Di bulan Ramadan, siang hari kita tidak boleh untuk minum. Hubungan suami istri, halal enggak? Kalau sudah suami istri jangankan berhubungan halal, dapat pahala ibadah. Kalau hubungan suami istri. Bagi orang yang dengan istrinya, dengan suaminya yang halal. Tapi di bulan Ramadan siang hari, kita tidak boleh hubungan suami istri. Jadi kalau yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Ini yang disebut dengan intisari daripada Ramadan. Al-imsak, menahan diri. Ya. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, tadi dikatakan oleh Abi Amir, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, nipu orang, Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan minum. Bahkan ketika Ramadan itu kita diajak berkelahi sekalipun, kita jangan meladeni. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang yang nyaci maki kita, ngajak berantem sama kita, katakan sama dia, saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya lagi nahan diri. Jadi ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, itu intisari dari puasa. Jadi tahanlah dirimu dari handphone, melihat yang haram di handphone, mendengar yang haram, bicarakan yang haram, melakukan yang haram, itu jauhi karena itu bertentangan. Ya Allah, ingat Habib menyampaikan, Habib Nabil di Damai Indonesia aku menyampaikan yang halal aja harus ditinggalin. Bagaimana saya melihat yang haram? Ya, maka kita jauhi itu. Insya Allah kalau hakikat itu kita miliki, Ramadan kita akan berkualitas betul-betul. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat tentang Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187 dijelaskan banyak sekali yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, bukan hanya puasa. Ayat 183 dikatakan kutiba alaikumu as-siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Insyaallah tadi sudah kita bahas. Kemudian di ayat 184 kata Allah fidyatun ta'amu miskin. Ini bicara tentang fidyah. Tapi hakikatnya bukan hanya itu. To'amu miskinnya itu yang penting. Makanya kalau kita di bulan Ramadan, kita banyak ngajak orang untuk berbuka puasa. Kalau kita ngajak berbuka puasa orang miskin, anak yatim itu pahalanya ke kita. Jangan tinggalkan itu walaupun sekali di bulan Ramadan. To'amu miskin. Ya. Kemudian apa lagi? Selain memberi makan, ngajak buka bersama, ya bersedekah. Apa lagi? Kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Tatawu, perbanyak amal-amal sunnah. Apa itu? Tarawih, ya, tahajud. Ibu-ibu sekalian, ada 3 hadis, 3-tiganya Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian. Yang pertama lafaznya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan itu iman, berharap sama Allah sepenuhnya, bukan karena enggak enak sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama suami, sama istri, bukan karena itu, benar-benar karena Allah. Ihtisab kepada Allah, itu ghufira lahu, sudah diampuni dosanya. Ini fi'il madhi. Artinya apa? Bukan akan diampuni, sudah diampuni dosanya, ya. Yang kedua bunyinya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam bulan Ramadan, apa itu? Tarawih dan tahajud.
itu juga diampuni dosanya yang sudah lalu. Bukhari Muslim juga. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman berharap ridha Allah, itu juga diampuni dosa yang sudah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sesaat lagi untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang hal-hal atau perbuatan yang insya Allah akan bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi kita telah mendengarkan bersama paparan dari kedua guru yang kita cintai. Insya Allah jawaban-jawaban dalam segmentasi tanya jawab ini akan melengkapi tema bahasan kita yang sangat menarik sekali. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwin yang akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membatalkan waktu berbuka puasa yang tepat ketika kita berada di pesawat? Apakah mengikuti waktu dari Indonesia atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir yang kebetulan baru pulang dari umroh. Ya, ini benar Mas Agung, ini banyak kejadian. Karena banyak jemaah berangkat umroh. Atau berangkat umroh terutama di Ramadan itu. Nah, mereka ketika berangkat sahur dari Indonesia. Nah, kemudian di tengah jalan ternyata belum maghrib. Akhirnya ada yang membatalkan puasanya ngikut Indonesia gitu. Padahal matahari masih ada gitu. Jadi sahabatku semua rahimakumullah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa berbuka puasa itu pas terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau kita pergi naik pesawat, maka kita tetap akan menunggu waktu terbenamnya matahari untuk berbuka puasa. Sama juga dengan sholat. Jadi kita tetap juga mengikuti waktu setempat. Jadi kemarin misalnya ya, dia berangkat. Nah, ternyata berangkat jam 1 malam. Nah, terus dia masih terus kejar-kejaran tuh. Masih malam terus. Sampai akhirnya dia belum masuk waktu duhur, padahal di Indonesia sudah masuk waktu duhur. Maka dia belum boleh sholat duhur. Maka dia harus mengikuti sholat duhur setempat. Jangan mengikuti sholat duhur di Indonesia. Seperti itu juga buka puasa. Jadi yang benar adalah tetap dia mempertahankan puasanya kalau ingin mempertahankan puasanya. Tapi bagi orang musafir ada rukhsah, ada keringanan. Maka ketika dia membatalkan puasanya di tengah jalan, belum waktunya berbuka puasa, maka itu bukan buka puasa. Tetap dia punya hutang berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Karena seorang musafir itu termasuk yang dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi persoalan boleh membatalkan puasa itu Allah memberikan kejelasan bahwa karena sakit parah, dia harus membatalkan puasanya. Yang kedua, karena safar. Bukan karena capek. Pak Ustadz, aku nggak capek Pak Ustadz. Aku ke Jepang nggak capek. Aku nggak ingin batalan. Boleh juga nggak batalin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia membatalin juga boleh, sekalipun nggak capek. Karena alasan dibolehkannya itu karena safarnya. Bukan karena capeknya. Kalau ilahnya karena capek, nanti ada orang main badminton, long set, dia batalin puasa karena capek. Padahal nggak safar, itu nggak boleh ya. Jadi tetap ada definisi khusus untuk orang yang boleh membatalkan puasa. Dan tetap buka puasa mengikuti waktu setempat. Bukan mengikuti waktu Indonesia ketika dia membatalkan puasa. Masya Allah, itu ke Arab Saudi. Naik lagi ke Eropa, berarti lapar dan dahaknya semakin banyak. Semakin berat. Banyak, iya. Dilanjut saja ya. Lanjut saja Mas Agung. Pahala double. Iya. Baik, terima kasih. Abi, selanjutnya Bapak Aksol akan dijawab oleh Habibana. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan guru kita Abi Amir Faisal dan Habib Nabil Al-Musyawa. Ada beberapa pertanyaan Habib dan guru. Pertama, tadi Abi Faisal sudah mengatakan bahwa ada kiat-kiat yang sangat harus kita perhatikan. Tadi ada 4 hal. Pertama ilmu, kemudian ruhiyah kita, jasmani dan maliyah. Kami ingin menyatakan Abi Faisal, di antara 4 itu, mana yang paling penting buat kita? Kadang-kadang kita nggak punya harta, kadang-kadang kita fisik kita nggak kuat. Mana yang terpenting dari 4 hal itu? Yang kedua, pertanyaan saya masih seputar itu. Orang-orang salafus solihin, ketika mau bertemu dengan tamu Allah Ramadan yang mulia ini, dia mempersiapkan 3 bulan sebelumnya. Persiapannya sangat luar biasa. Dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan juga berdoa setelahnya 3 bulan. Nah, itu sangat luar biasa. Saya ingin tahu apa sih kiat-kiat yang mereka miliki yang lantas kita pun bisa melakukannya. Yang terakhir, sudah cukup pertanyaannya. Cukup. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan yang pertama tadi nanti insyaallah Ustadz Abi Amir yang jawab. Beliau yang ceramah tanggung jawab. Yang kedua yang saya coba jawab. Jadi begini, para ulama terdahulu, salafus salih, para muqarrabin, siddiqin, aulia, salihin, itu menganggap Ramadan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kata anak sekarang, sesuatu banget. Gitu ya. Jadi oleh sebab itu maka benar tadi dikatakan dari 3 bulan sebelumnya mereka sudah siap-siap. Dari bulan Rajab di antara mereka yang tahajudnya tidak setiap hari, mereka usahakan untuk setiap hari tahajud. Yang baca Qur'annya mungkin khatam Qur'annya itu seminggu sekali ya atau sebulan sekali, mereka perbanyak. Tadi Al-Ustadz Abi Amir sudah menyampaikan beberapa contoh. Saya sebutkan beberapa contoh sahabat. Ada seorang sahabat namanya Al-Aswad, ya. Sahabat Al-Aswad radhiyallahu an wa ardah. Itu kalau masuk bulan Ramadan beliau khatam Qur'annya 2 hari sekali, gitu ya. Tapi sebelum Ramadan beliau juga sudah nambah bacaan Qur'annya. Biasanya para sahabat itu seminggu sekali khatam, paling lambat sebulan sekali, ya. Ada lagi sahabat lain namanya Qatadah radhiyallahu an wa ardah, seorang sahabat juga. Beliau ini kalau masuk bulan Ramadan khatam Qur'annya 3 hari sekali dan di Asyrul Awakhir 10 hari terakhir itu tiap hari khatam. Ada sahabat Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Itu kalau bulan Ramadan khatam Qur'annya tiap hari. Sampai ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau katakan larangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari itu tidak berlaku dalam 2 keadaan. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama dalam tempat-tempat yang penuh berkah seperti Haramain, ya, Mekah, Madinah, di Al-Aqsa, ya, tempat-tempat penuh berkah begitu nggak ada larangan karena para ulama terdahulu sahabat biasa khatam Quran kurang dari 3 hari di tempat begitu. Yang kedua kata Imam Ibnu Rajab dalam bulan atau waktu-waktu tertentu di antaranya 10 Dzulhijjah, bulan Ramadan, ya khusus di Asyurul Awakhir, itu mereka biasa khatam Quran lebih daripada kurang daripada 3 hari. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana kiat-kiat kita, ini sekarang kita Ramadan tinggal beberapa hari. Bapak Ibu sekalian, yuk kita ikhlas sungguh-sungguh minta sama Allah. Karena Allah itu memilih di antara hambanya, di antara mereka yang mendapatkan betul-betul Ramadan itu sendiri. Ya. Jadi mintalah sama Allah, ya Allah pilihlah saya termasuk orang yang betul-betul bisa dapat pahala Ramadan. Betul-betul jangan dihalangi daripada
Sholat tarawih, sholat tahajud, jangan dihalangi dari sedekah, dan jangan sampai saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar dalam tahun ini. Kita minta sama Allah sungguh-sungguh. Barang siapa sungguh-sungguh husnuzon billah, minta sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah kabulkan. Itu di antara persiapan kita. Adapun nanti ba'da Ramadan, para ulama biasa mereka untuk melanjutkan ya apa-apa yang sudah mereka lakukan bulan Ramadan. Bukan kata Al-Imam Ash-Shibli, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu itu hamba yang rabbani. Apa hamba rabbani? Hatta dia sendiri sama Allah, dia tetap jaga takwanya. Jangan jadi hamba yang ramadhani. Hanya Ramadan aja dia tarawih, dia sholat, dia baca Quran. Ba'da Ramadan, alhamdulillah udah bebas nih sekarang. Kalau begitu kita bukan orang yang takut sama Allah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Silakan Abi berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Ya, seringkali orang Indonesia suka menanyakan sesuatu mana lebih penting. Jadi selalu ingin mencari yang lebih penting. Misalnya, Pak Ustadz, mana lebih penting? Baca Quran tidak paham atau baca Quran paham. Nah, dan kemudian malah penting Pak Ustadz, baca Quran tanpa makna dengan baca Quran dengan maknanya. Selalu itu. Padahal dua-duanya sama-sama penting. Hanya butuh waktu khusus cara mengerjakannya. Jadi kalau Ramadan, khususkan untuk membaca Quran wirdan yaumiyan sebagai zikir tanpa menyibukkan dengan maknanya. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, silahkan setiap hari 10 ayat, baca maknanya, baca tafsirnya. Seperti itu. Sama tadi, semua empat-empatnya ya penting. Bagaimana kita berpuasa kalau kita sakit-sakitan? Bagaimana kita bersedekah kalau kita nggak punya harta? Jadi empat-empatnya penting. Hanya yang lebih penting memang ilmu dulu. Kita harus bekali diri kita. Jangan sampai ada orang sehat masuk Ramadan, harta banyak, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya dia tidak mengoptimalkan di Ramadan dengan bersedekah. Karena hartanya banyak. Dan dia tidak mengoptimalkan di Ramadan, menggunakan kesehatannya dengan banyak ibadah, membaca Quran. Karena dia tidak punya ilmu. Makanya ilmu dipersiapkan dengan baik. Baca tentang Ramadan, apa saja amaliyah Ramadan. Tadi Habib Nabil sudah menjelaskan kepada kita apa saja yang kita harus kerjakan. Nah, yang kedua juga penting, yaitu adalah keikhlasan, ruhiyah. Kenapa kata Allah dalam diskusi bahwa kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal anak Adam milik dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik aku. Kenapa? Karena puasa ini nggak kelihatan. Bu, ibu tahu nggak teman ibu berpuasa di sebelahnya? Nggak tahu. Jadi nggak bisa kita pura-pura loyong supaya nampak puasa. Nggak bisa bu. Jelas. Kalau sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Sedekah kelihatan nggak? Kelihatan. Pergi haji kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi puasa nggak kelihatan. Allah yang tahu. Itulah dia, makanya ruhiyah dipersiapkan. Setelah itu jasmani. Memang ada dispensasi ketika sakit. Boleh, tapi dia fa'iddatum min ayamin ukhar. Dia wajib mengganti yang lain. Nah, kalau untuk sedekah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Nabi telah mengajarkan, ittaqin nar wala bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma. Biasakan. Saya masih menemukan, Bib, Masya Allah kalau kita ke Masjidil Haram, Bib ya, ada orang dia beli parfum kecil, berdiri di depan pintu Masjidil Haram, orang lewat, dia tetesin tangannya. Dia lewat tetesin tangannya. Masya Allah. Kadang ada membuat beli kurma 1 kilo, dia bagi satu-satu. Pas menjelang buka puasa, dia berdiri. Dikasih sebiji kurma, sebiji kurma, sebiji kurma. Bahagia sekali. Itulah bersedekah. Tidak harus kaya. Semoga Allah berkahi. Amin, ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ustadz dan Ustadz. Saya mau menanyakan,
di bulan Ramadan ini bagaimanakah cara mengkodo puasa Ramadan kita, puasa wajib Ramadan kita, mengkodo puasa di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya bertahun-tahun lamanya yang mungkin belum lunas tuntas sampai sekarang dengan alasan yang ya dibilang mungkin alasan tidak syar'i gitu ya, menunda-nunda, malas lah atau dan lain sebagainya. Apakah dengan mengkodo atau kodo dan fidyah atau yang lainnya? Semoga jawaban Ustadz juga menambah wawasan buat adik-adik semua yang di sini ya, yang menjelang masa remaja dan dewasa. Pertanyaan yang kedua Ustadz, setelah melewati bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, setelah selesai Ramadan nanti, bagaimana caranya untuk menangkap sesuatu sinyal supaya hati kita itu merasa wah puasa, jangan-jangan puasa Ramadan saya diterima nih, jangan-jangan puasa Ramadan saya nggak diterima nih. Itu kira-kira sinyal apa yang bisa kita tangkap dari sesuatu atau dari Allah yang bisa menjawab hati kita sendiri. Baik, gitu. Ibu Wulan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Habibana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama nih fikih nih ya. Jadi begini. Kalau di kalangan para ulama ini ada kaulan, ada dua pendapat gitu ya. Jadi yang pertama, kalau penundaan itu terjadi karena sesuatu yang uzur syar'i. Apa uzur syar'i itu? Misal, seorang ibu dia nggak sempat puasa Ramadan karena dia hamil. Pada saat dia melahirkan, dia mau qadha, kemudian dia menyusui, gitu kan? Setelah dia nifas, dia menyusui. Setelah menyusui, dia mau mengqadha lagi, hamil lagi ternyata. Yang setahun satu kan ada Bu. Nah, tahun berikutnya begitu lagi kejadiannya, ya. Nifas terus hamil lagi. Suaminya bahaya. Suaminya mesti diperingatin ini sama Mas Agung, di karantina ini, ya. Jadi dan itu ada kasus begitu. Nah kalau uzurnya syar'i seperti itu maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, jika dia mampu qadha itulah yang terbaik. Kalau dia tidak mampu qadha maka boleh fidyah. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak sanggup itu hendaknya fidyah memberi makan orang miskin. Orang yang hamil menyusui tidak termasuk sakit, ya Bu. Sakit enggak? Enggak sakit, gitu kan? Termasuk safar enggak? Tidak juga. Maka masuk ke yang ketiga, yaitu 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyah, gitu ya. Dalam keadaan seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bukan karena uzur syar'i, sengaja-sengaja, alah malas tunda. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada dua hal, ya. Yang pertama ada yang menyatakan qadha-nya 2 kali lipat supaya jadi pelajaran. Jangan nanti nunda lagi setelah itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 hari jadi 8 hari, gitu ya. Supaya jadi hukuman buat dia iqab. Jangan sampai terulang. Yang kedua pendapat menyatakan qadha juga fidyah juga, gitu ya. Nah, jadi supaya jangan sampai nunda-nunda, Bu. Hutang kita sama Allah itu lebih wajib untuk dibayar, ya. Ini Allah yang sudah segitu baik sama kita, yang ngasih kita segala sesuatu, kita malah nunda-nunda. Padahal kita hajatuna ilaika katsir ya Rabb. Kita ini hajat kita sama Allah itu enggak ada batasnya, ya. Maka jangan sampai jadi kebiasaan. Ini anak-anakku sekalian, ya, para pemuda-pemudi, jangan dibiasakan seperti itu. Begitu selesai Ramadan mulai puasa. Bib, saya mau puasa Syawal dulu, boleh, nggak apa-apa. Tapi habis itu segera puasa Ramadannya habisin, dicicil. Jangan sampai lewat setahun lagi, malu kita sama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Abi, yang kedua bisa menjawab tadi tentang kepekaan hati kita. Iya, kita ingin tahu apakah puasaku diterima atau tidak. Setiap ibadah dalam Islam
tujuannya adalah perubahan. Ketika ternyata ibadah yang kita kerjakan tidak membawa perubahan, berarti tanda-tanda ibadah itu tertolak. Misalnya, ibu punya HP, dicas nggak ngisi-ngisi, dicas lagi nggak ngisi-ngisi. Itu artinya kenapa bu baterainya swak ya. Oke. Nah, ibu punya cangkir, diisi air nggak penuh-penuh, diisi lagi nggak penuh-penuh. Itu artinya apa bu? Bocor. Nah, ini masuk Ramadan nggak berubah, tetap aja berjudi, tetap aja korupsi, tetap aja berzina. Berarti apa bu? Bocor atau swak. Nah, jadi ibadah itu ada tandanya bahwa itu diterima, yaitu membawa perubahan. Contoh misalnya, sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat pasti akan mencegah dirinya dari fahsya. Fahsya ini dosa yang membahayakan diri sendiri. Seperti mabok, berzina, fahsya. Yang kedua, mungkar. Mungkar ini dosa yang membahayakan orang lain. Seperti mencuri, membunuh, itu mungkar. Artinya, orang yang sholat tidak mungkin melakukan fahsya, tidak mungkin melakukan mungkar. Kalau ternyata ada orang sholat, dia masih melakukan fahsya dan mungkar, yang salah siapa? Yang salah orangnya. Dia bocor, dia suak. Kenapa? Karena dia tidak jujur dalam sholatnya. Nah, Allah tidak mungkin salah berfirman. Pasti Allah benar dalam berfirman. Puasa juga demikian. Puasa apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar bertakwa, agar berakhlak. Begitu juga haji. Faman farada fihinal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu untuk berubah. Orang yang pergi haji akhlaknya pasti akan baik. Tidak berkata kotor, tidak bertengkar, tidak menyakiti orang lain. Termasuk zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakkihim biha. Zakat untuk membersihkan jiwa supaya tidak rakus, tidak tamak dan seterusnya. Itulah makna perubahan. Kalau ingin tahu apakah puasaku diterima, lihat setelah Ramadan aku berubah atau tidak. Kalau masih gitu-gitu aja, bertanda bahwa puasanya nggak diterima. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau misalkan kita lagi puasa terus kita melihat lawan jenis atau kita diajak bermaksiat, apakah itu harus ditahan atau bagaimana dengan puasa kita itu? Waduh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat banget nih. Dijawab nggak ya? Habib silakan. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya ini pertanyaan paling bagus yang saya dengar. Subhanallah, luar biasa. Tapi saya respect sama yang bertanya. Ini kadang-kadang di kalangan anak muda hal begini terjadi tapi mau nanya malu. Betul apa betul? Jadi ada yang bilang begini sama saya. Dia lagi puasa Ramadan. Lalu kemudian tiba-tiba dia batal. Saya tanya, kenapa kamu batal? Tadi saya keluar dari sekolah ngelihat perempuan terbuka auratnya. Saya bilang saya batal juga pahalanya, buat apa saya batal aja sekalian puasa. Ada yang begitu rupanya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah begini. Bedakan antara batal pahala puasa dengan batal puasanya. Ya. Puasa itu satu ibadah. Dan dalam Islam kalau kita masuk ke dalam satu ibadah apapun itu, sholat misalnya, Allahu Akbar, kita sudah masuk takbiratul ihram, tiba-tiba ini kayaknya nggak nyaman, astagfirullahaladzim saya itu nggak boleh begitu, ya. Ada apapun kalau sudah takbiratul ihram, kecuali ada hal yang sangat kritis, ular mau gigit atau kebakaran, mati kalau dia terusin sholat, itu ya, apa boleh buat? Atau runtuh misalnya, gempa, itu hal yang urgent. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh tuh, batal. Toh nanti saya mulai lagi, nggak boleh. Kalau sudah masuk dalam satu rukun ibadah itu terusin sampai selesai. Nah begitu pun juga puasa. Puasa itu kalau sudah kita niat puasa, apalagi puasa fardu ya, kalau puasa sunnah bisa dibatalkan tiba-tiba begitu. Kalau puasa fardu nggak boleh.
Ya, Bib, tapi kan percuma. Enggak ada yang percuma. Saudaraku sekalian yang saya cintai, dikatakan bahwa tadi juga disebutkan hadisnya oleh Dr. Amir, dikatakan fasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Pahala yang lain disebut sama Allah. Salat jamaah berapa? 27. Wa fi ba'di riwayatin 25. Ya. Kemudian kita baca Quran, ya, setiap huruf 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun bal alifu harmun wa lamu harfun wa mim harfun. Tapi ketika puasa dikatakan apa? Innahu li wa ana ajzi bihi. Enggak ada tandingannya. Zakat sedekah itu kalau di jalan Allah 700 kali lipat di dalam Quran. Tapi puasa ada 2 amal. Puasa dan sabar. Itu enggak ada tandingannya amalnya. Jadi jangan sekali-kali dibatalin. Oh tapi pahalanya biar Allah yang itu. Berkurang sedikit, tapi insya Allah masih ada. Rukunnya jangan sama sekali dibatalin. Ya, termasuk juga yang kedua makan, nggak sengaja. Ada yang begitu, ya, minum nggak, wah kayaknya nggak enak udah batal, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, ibu-ibu, anak-anakku sekalian tahu, kalau kita puasa lalu kita makan atau minum nggak sengaja, itu dikasih rizki sama malaikat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masa kita tolak? Asal benar-benar lupa. Jangan dilanjutin Bib ya. Udah makan ingat, telan dulu. Itu salah itu ya. Jadi mau makannya 1 piring, berikut lauknya, habis itu sendawa. Gitu. Kalau itu lupa, itu dikasih rezeki sama malaikat. Jangan dibatalin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habibana Syafiq, sudah paham? Besok kacamata hitam biar tidak mengurangi pahala puasa ya. Baik, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kami persilakan berikutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Retno. Silakan Bunda secara singkat, barangkali waktu kita sangat singkat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya ada sedikit penasaran Ustadz, kan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang setahu saya itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu mulai tanggal berapa ya Ustadz? Kemudian kira-kira ciri-ciri orang yang bagaimana yang nantinya itu akan mendapatkan malam tersebut? Baik. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, puncak Ramadan adalah kita memburu malam Al-Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Nabi SAW memberikan tanda-tanda. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah malam Al-Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Lalu ada riwayat mengatakan fil witr, terutama di malam-malam ganjil. Tapi jangan hanya cukupkan di ganjil-ganjil saja. Usahakan dua-duanya kita ambil. Pokoknya setiap malam 10 terakhir Ramadan kita bangun. Makanya para sahabat mengatakan man qamal haul yusbitul qadar. Siapa yang bangun setiap malam maka akan kebagian malam Al-Qadar. Nah terutama malam 27. Bukan artinya hanya malam 27. Tapi berusaha setiap malam. Apa ciri-cirinya? Bahwa malam itu tenang. Lailatun samha. Ka'anna fiha qamar. Seperti ada bulan. Dan tidak ada huru hara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keterangan itu dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Itulah Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan semua malam Al-Qadar insyaAllah. Silakan Habibana, barangkali ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Iya baik, tadi Dr. Amir sudah menyampaikan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam pilihan. Jadi oleh sebab itu tadi kata Ustadz Amir, kita mempersiapkan diri. Artinya barang siapa yang sungguh-sungguh di 10 malam terakhir itu, kalau Rasul SAW, para sahabat itu itikaf di masjid. Tujuannya apa? Matanya nggak melihat yang haram, telinganya nggak mendengar yang haram, mulutnya nggak ngomongin yang haram. Jadi saran saya kalau 10 hari terakhir usahakan yang namanya HP itu dibatasi.
ya. Karena itu disitulah segala macam bermula, baik itu pahala maupun maksiat. Jadi jangan sampai nanti kita melihat maksiat kita terhalang, ya, muhsor. Oleh sebab itu perbanyak hal-hal yang taat, lalu kemudian usahakan bangun tiap malam, niat sama Allah, minta supaya kita diberikan Lailatul Qadar. Maka kalau kita sungguh-sungguh berusaha dan berdoa, insya Allah kita dapat. Insya Allah kita dapat, insya Allah kita dapat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Habibana. Kemudian juga Abi Amir yang telah memberikan nasihat dan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan tentu saja tanpa terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika nanti memang benar Allah memasukkan di bulan suci Ramadan, artinya Allah sayang dengan kita semua. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan bahkan kualitas ketauhidan kita. Insya Allah kita akan lampaui tentu saja dengan maksimal sehingga nanti kita akan keluar seperti bayi yang baru lahir atau biasa disebut dengan fitrah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, mari kita tundukkan hati kita berdoa kepada Allah. Doa yang diaminkan lebih dari 40 orang, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di akhir-akhir bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, penuhi Ramadan kami dengan ibadah, dengan taat. Jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini ya Allah, dan ampunilah dosa kami selama 1000 bulan atau 83 tahun ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Ramadan sehingga kami sehat walafiat jasmani maupun rohani. Allahumma Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين.